Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Di video kali ini kami Auwarian akan mentutorialkan cara melakukan perbaikan motor yang mengalami jedak-jeduk ya guys ya. Di sini motornya untuk shock breaker bagian belakang masih aman ya guys ya, dan kita cek untuk bagian depannya juga masih aman. Jika shock depan belakang motor kalian dikira masih aman, kalian patut curigai di sini guys. Nah, di engine mountingnya itu guys ada karetnya ya guys ya. Bisa digaris bawahi di situ ya guys ya. Ada karetnya ya guys ya yang masuk ke bagian rangkanya itu. Jadi akibatnya kalau karetnya itu tidak dipasang atau mungkin pas turun mesin atau kelupaan atau di mana ya guys ya, kesusahan masukin, emang agak susah di situ ya guys ya, kelupaan dipasang, itu sudah akibatnya guys. Motor kalian bisa jedak jeduk ya guys ya, kayak shock breakernya mati padahal shock breakernya baru ya guys ya. Oke, langkah-langkah yang harus kalian lakukan yaitu dengan cara membongkar di bagian engine mountingnya ini guys ya. Kalau kalian kesusahan atau tidak bisa memperbaiki di rumah atau memperbaiki sendiri, bawa aja ke bengkel ya guys ya. Tinggal ngopi, tinggal udut, motor kalian selesai, ndak jedak jeduk lagi ya guys ya. Nah, ini caranya guys. Kalau kalian mau bongkar sendiri di rumah, diganjel dulu pakai balok ya guys ya. Kalau mau turun mesin ini ribet ya guys ya. Untuk Vario ini kalian harus bongkar di bagian bagasi, cover box bodinya itu harus dibongkar semua ya guys ya. Tapi di sini karena waktunya juga mepet, karena biar cepat, biar simple, biar rapi, biar aman, biar kerjanya cepat selesai kelar. Nah, kita ganjel memakai balok atau apalah, yang penting bisa untuk menyangga ini guys ya, untuk kerangkanya ini. Kalian bisa gunakan. Nah, setelah kita bongkar guys, nah ternyata benar ya guys ya, ndak ada karet engine mountingnya. Nah, di sini bisa kalian lihat. Nah, di sini harusnya ada karet, tapi di sini ndak ada ya guys ya. Mungkin kelupaan dipasang ke atau di mana, ndak ngerti juga ya guys ya. Mungkin motor ini pernah turun mesin ya guys ya. Nah, di sini sudah punya saya yang bekas, punya Vario 110. Tapi di sini PNP kayaknya guys ya. Nah, bisa kalian lihat. Nah, kita tambahin pakai ini guys, karet ban dalam mobil. Nah, di sini kan harusnya ada karetnya, tapi tadi itu kan pas kita bongkar ndak ada karetnya guys. Nah, jadi di sini harus ada karet ya guys ya. Kalau kalian pernah turun mesin atau pernah apalah, yang penting motornya ini pernah turun mesin atau di mana, terus pas dinaikin mesin motornya jadi jedak jeduk, bisa kalian curigai ya guys ya. Di bagian engine mountingnya ini pasti nggak dipasang untuk karetnya, karet engine mountingnya. Nah, di sini kita gunakan atau kita tambahin pakai ini guys ya, pakai karet ban dalam, kemudian kita lem G. Kalau motor untuk Vario 125 ini emang agak besar ya untuk karet engine mountingnya, jadi kita lapisi pakai karet ban dalam ya guys ya. Kemudian nanti akan kita lakukan perakitan kembali seperti awal kita bongkar tadi ya guys ya. Kita menggunakan impact pakai Colgi 17, kemudian obeng untuk kita keluarin ya untuk as anunya ini. Nah, lanjut setelah kita lem nanti kita akan melakukan perakitan ya guys ya.
Oke guys, setelah lemnya kering ya untuk bannya itu, lanjut kita proses pemasangan. Dan jangan lupa urut, seruput kopi ya. Baru kita masukin lagi engine mountingnya ini guys. Kemudian masukin asnya ya guys ya. Harus dimasukin yang depan dulu ya guys ya. Kalau kalian masukin yang belakang nanti malah kesusahan memasukkan engine mountingnya ya ke framenya. Ini harus tutorialnya ini dulu, harus yang depan dulu kita masukin untuk asnya ini, kemudian nanti lanjut kita masukin yang belakang ya guys ya. Nah kita tekan, kalau nggak bisa ditekan atau keras, kalian bongkar dongkraknya yang bagian depan ini, kemudian dongkrak lagi ke belakang ya guys ya. Tahan di situ, kemudian nanti posisikan apa namanya ini, bautnya atau asnya itu harus lurus, harus sejajar sama lubang yang berada di mesinnya ya. Untuk pegangan mesinnya baru kalian masukin obeng atau apalah. Nah dari sebelah kanan, kemudian dari sebelah kiri kalian masukin asnya ya guys ya. Nah setelah itu, ini kita dongkrak dulu ya guys ya, karena untuk bagian yang depan sudah masuk, tinggal kita dongkrak bagian yang belakang. Nah seperti di video ya guys ya, sudah masuk atau sudah lurus untuk bagian lubangnya ini. Kita masukin obeng dulu dari sebelah kanan, kemudian dari sebelah kiri kita masukin asnya, kemudian kencangkan menggunakan impact atau pakai manual, pakai kunci shock 17 ya guys ya. Yang penting harus kencang ya guys ya di bagian baut engine mountingnya ini guys. Jangan sampai kendor. Kalau kendor itu yang bikin bos armnya ini mengalami oglak ya guys ya. Tapi kalau kencang, dijamin aman. Nah setelah kita pasang dan kita goyang-goyang, tidak terjadi jedak-jeduk. Nah begitu ya tutorialnya guys ya. Kalau kalian sudah melakukan pergantian shock breaker belakang, kemudian servis shock bagian depan, tapi motor Anda tetap jedak-jeduk, kalian tidak usah pusing-pusing ya guys ya. Kalian cek saja di bagian engine mountingnya itu. Nah di situ sudah permasalahannya ya guys ya. Bisa digaris bawahi, bisa disimpulkan ya guys ya. Masalahnya kalau bagian depannya sudah bagus, bagian belakangnya sudah bagus, tetapi motor kalian masih jedak-jeduk seperti pandangan pertama, seperti kalian melihat cewek pertama kali. Nah bisa dipastikan sudah guys, bisa disimpulkan engine mounting motor kalian itu mengalami sudah aus atau sobek, atau bisa jadi juga tidak dipasang atau kelupaan dipasang. Nah kalian cek saja ya guys ya. Setelah kita melakukan pemasangan seperti di video ya guys ya, lanjut kita proses pemasangan untuk cover bodinya, untuk bagian fender lumpur bawah ya guys ya. Kita pasangin dulu, kemudian kita pasangin knalpotnya. Nah setelah itu kita baut, kemudian nanti akan kita lakukan proses ngetes. Kita tes ya guys ya, apakah motor ini jedak-jeduk. Kalau masih jedak-jeduk berarti ada jinnya ya guys ya. Bisa juga dari apa namanya itu guys, yang mengalami jedak-jeduk itu dari bos shock belakang ya guys ya. Tapi kalau bos shocknya belakang masih bagus, otomatis ya apa namanya itu, pas pergantian shock itu pasti dilihat ya guys ya, pasti dikasih tahu sama bengkelnya atau sama mekaniknya. Bos shocknya itu pasti mengalami longgar atau nggak tahu atau jebol dimana, pasti kalian akan dikasih tahu ya guys ya. Kalau mekanik nggak ngasih tahu kalau bos shock kalian, bos shock belakang kalian itu longgar, berarti
memang mekaniknya itu kurang teliti ya guys ya. Nah, kita kasih tahu dulu konsumennya pas melakukan pergantian shock breaker bagian belakang. Nah, ini bosoknya apa ini jebol atau di mana, nah diganti apa ndak, nanti kalau ndak diganti shocknya bisa begini begini ya, pasti dikasih tahu begitu ya guys ya kalau saya. Tapi guys, oke, setelah itu lanjut kita proses pemasangan ya guys ya, lanjut kita tes. Nah, ini sudah selesai ya guys ya, tinggal kita tes guys. Semoga bermanfaat video kali ini guys, dan salam otomotif guys. See you next time guys.